mencoba berlatih. Kita akan mengubah data tunggal berikut ini menjadi tabel distribusi frekuensi. Ibu pakai data yang tadi saja ya, biar kita bisa memahami lebih dalam. Nah, ini soalnya ya. Nah, data yang kita miliki ada 30. Kita akan ubah menjadi tabel distribusi dengan langkah-langkah yang sudah kita diberikan tadi sebelumnya. Yang pertama, menentukan jangkauan. Jangkauan itu rumusnya apa tadi? X max dikurang X min. Ya, betul. Nah, sekarang yang kedua, menentukan banyak kelas. Nanti yang terakhir menentukan panjang kelas atau interval kelas. Nah, jangkauan itu bisa dihitung dengan cara data maksimum dikurangi data minimum. Kamu bisa perhatikan di sini nih, data maksimumnya adalah 100 dan data minimumnya adalah 71. Sehingga kita bisa dapat jangkauan sama dengan 100 dikurangi 71, hasilnya adalah 29. Nah, sekarang untuk banyak kelas teman-teman. Banyak kelas itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,322 log N. Dengan N adalah apa tadi? Banyak data. Tadi banyak data ini adalah 30. Nah, sehingga kita bisa perhitungkan 1 ditambah 3,3 log. Maaf, 1 tambah 3,322 log 30. Log 30 itu sendiri 1,477. Sehingga diperoleh hasilnya 5,906. Nah, ini boleh kita bulatkan. Kayaknya lebih dekat bulat ke 6 ya. Jadi kita boleh bulatkan menjadi 6. Kemudian, menentukan panjang kelas atau interval kelas. Rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Tadi kita udah dapat tuh jangkauannya 29. Kemudian banyak kelas yang kita mau pakai adalah 6. Sehingga panjang kelasnya adalah 29 dibagi 6. Yaitu 4,833. Nah, kita boleh bulatkan menjadi 5. Nah, sekarang kita akan menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Ingat kan tadi kita sudah dapat bahwa ada banyak kelasnya ada 6. Nih, kita balik ya. Banyak kelas yang kita akan pakai itu adalah 6. Sehingga di tabel distribusi frekuensi kita gunakan 6 baris ke bawah. Kemudian panjang kelasnya atau interval kelas yang kita gunakan adalah 5. Nah, kita akan coba ya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini data yang paling rendah berapa? 71 ya. Sehingga kita bisa buat di kelas pertama itu kita isi dengan 71 sampai tadi panjang kelasnya adalah 5 dan banyak kelasnya adalah 6. Nah, banyak kelasnya itu di sini ya, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Jadi ada 6 banyak kelasnya. Panjang kelasnya adalah 5. Jadi kita hitung nih 71 sampai 5. Berarti 71, 72, 73, 74, 75. Cukup ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka interval yang pertama adalah 71 sampai 75. Kemudian berikutnya, karena ini sudah sampai 75 dan ini datanya adalah bilangan bulat, maka kelas kedua dimulai dari 76. Sama juga, kita hitung 76, 77, 78, 79, 80. Ada 5 data. Maka interval kelas yang kedua adalah 76 sampai 80. Kemudian kelas ketiga dimulai dari 81 sampai, kita langsung saja ya, 85. Kemudian 86 sampai 90. Kemudian kelas kelima 91 sampai 95 dan kelas yang terakhir adalah 96 sampai 100. Nah, frekuensi gimana sih cara isinya? Kita kan udah punya interval nih 71 sampai 75 kan teman-teman. Kita lihat data yang nilai dari 71 sampai 75 itu ada berapa sih? Ini yang pertama, 71 masuk, 71 masuk, 72 masuk, 75 masuk, 76 tidak, karena sudah kelas yang kedua, maka frekuensinya ada 4. Kemudian untuk 76 sampai 80, kalau 76 sampai 80 ada berapa? Nih kita lihat, ini 1,
2, 3, 4. 82 masuk tidak? Tidak, itu sudah masuk kelas yang ketiga. Jadi jawabannya di sini adalah 4 lagi. Nah, untuk 81 sampai 85. 82. 81-nya nggak ada, nggak apa-apa. Jadi kita mulai dari data 82. 82 masuk, 83 masuk, 84 masuk, 85 masuk, 86 tidak, sudah kelas yang keempat. Maka datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti dan seterusnya ya. Untuk yang 86 sampai 90. Di sini 86, 87, 88, 88, 88, 89, dan 90. Totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Kemudian untuk 91 sampai 95 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 data dan yang terakhir ada 2 data. Oke, selesai. Tabel distribusi frekuensi kita sudah jadi. Nah, sampai di sini inilah contoh soal dari mengubah data tunggal menjadi tabel distribusi frekuensi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa kalau kamu masih belum paham, kamu bisa mengulang-ulang video ini sampai kamu paham. Jadi nanti di pertemuan tatap muka kita akan bisa lebih mudah kita memahami materi selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.